Shalom, hari ini kita akan membahas tentang keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristiani. Hidup kita di tengah-tengah lingkungan sosial sudah seharusnya dilandasi oleh iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan bagi pembaharuan lingkungan. Pembaharuan seperti itu adalah tuntutan Kristiani yang berat. Untuk itu, Kristus telah menebus umatnya dengan memberikan dirinya secara utuh dan harganya telah lunas dibayar. Bisa dibaca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Pemberian diri Kristus bagi kita manusia merupakan landasan dan inti komitmen Kristiani kita untuk memberikan harapan bagi lingkungan kita. Karena penebusan Kristus, hal-hal yang lama telah mati dan kita perlu mengembangkan sifat-sifat maupun kekuatan dalam pengharapan teguh akan janji-janji Tuhan sambil terus mengembangkan diri dalam pelayanan bagi sesama. Jadi memang untuk melakukan pembaharuan lingkungan itu adalah salah satu tugas dari orang Kristen, orang percaya yang memang berat. Tetapi karena Tuhan Yesus telah menebus kita, kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas itu. Tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk menopang lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh, baik itu fisik, mental, sosial, spiritual. Untuk itu kita perlu mengembangkan solidaritas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Kebenaran ini juga berlaku bagi lingkungan sosial. Kasih yang sejati adalah perintah sosial yang sangat penting. Kasih tersebut akan dicerminkan dengan cara memahami dan menghormati sesama dan hak-hak yang dimiliki. Di dalam hubungan dengan Allah, kasih menjadi nyata dan efektif dalam pelayanan bagi sesama. Jadi kita adalah orang-orang percaya, kita adalah remaja di dalam Tuhan. Tentu kita memiliki kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih itu perlu kita wujudkan agar kita dapat berperan serta secara arif atau secara bijaksana. Dalam perkembangan hidup kita, tidak terlepas dari lingkungan sosial. Karena itu, remaja Kristen mau tidak mau perlu dan harus terlibat dalam kehidupan bersama sesamanya, maksudnya di masyarakat. Mungkin banyak di antara peserta didik yang merasa, tidak perlu memikirkan tentang hidup di masyarakat atau terlibat dalam kegiatan masyarakat, karena peran itu dijalankan oleh orang tua. Tetapi ketika memasuki masa remaja, remaja akan melihat bahwa kini tiba waktunya untuk para remaja ikut terlibat, ikut berperan serta dan turut bertanggung jawab terhadap kehidupan sesama. Ada beberapa tahap dalam menentukan langkah untuk memahami, menilai keadaan, mengambil keputusan, dan mendorong suatu tindakan. Ketiga tahapan tersebut adalah 1. Melakukan refleksi terhadap kenyataan yang ada atau realitas. Di sini kita perlu mendengarkan berbagai pendapat yang baik dan tajam. Mungkin pendapat dari orang tua, teman, dari guru, dari pendeta, atau dari orang-orang di sekitar kita. Kedua, melakukan evaluasi
atau koreksi diri terhadap kenyataan atau realitas tersebut dan menganalisisnya di dalam rencana dan kehendak Tuhan. 3. Mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Jadi dalam ketiga tahapan tersebut kita perlu pada intinya mampu mengambil keputusan untuk bersikap, untuk bertindak. Tindakan yang bijaksana memungkinkan para remaja Kristen untuk mengambil keputusan yang baik dan konsisten dengan keyakinan imannya. Disinilah terlihat keterkaitan antara kebijaksanaan Kristiani dan pengembangan diri remaja untuk pelayanan bagi sesama. Akan lebih baik lagi apabila gereja memiliki program-program yang melibatkan remaja. Misalnya, gereja melibatkan remaja untuk membuat karya-karya dan pelayanan bermakna bagi sesama. Contoh, ya melakukan bakti sosial, kemudian mungkin ada les gratis, dan sebagainya. Remaja perlu dilibatkan untuk mengembangkan bakatnya, sehingga remaja pun memiliki pertumbuhan kasih untuk bisa melakukan hal-hal yang baik bagi lingkungannya. Peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Jika kita berbicara tentang peran serta remaja, ini merupakan satu tanggung jawab. Lalu, apa itu tanggung jawab? Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab berarti responsible. Dibentuk dari dua kata, yaitu response yang artinya jawaban dan able yang artinya mampu. Jadi kata responsible dapat diartikan sebagai mampu menjawab akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Kehadiran orang Kristen termasuk remaja dalam kehidupan sosial dicirikan oleh pelayanannya. Nah, jadi sering sekali memang orang Kristen itu sangat disebut sebagai orang-orang yang melayani. Lantas apa itu pelayanan? Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih Kristiani yang dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan kehidupan sosial di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talenta pemberian Tuhan. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan perlu dilakukan dengan baik dan tepat, sehingga dapat ikut memecahkan masalah-masalah sosial. Bahkan pelayanan sosial dapat menjadi kesaksian yang hidup dan konsisten dengan ajaran Kristiani, sehingga masyarakat melihat bahwa orang Kristen merupakan orang-orang yang memiliki ciri khas kasih seperti Yesus Kristus memberikan kasih-Nya. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu 1. Komitmen untuk membaharui diri secara mental. Nah, yang perlu dilakukan adalah 1, memang kita perlu membaharui diri ini, mentalnya dibaharui dulu. Mental untuk apa? Mental untuk bisa memberi, mental untuk bisa menolong, mental untuk mengasihi. Nah, itu perlu dibaharui setiap saat. Kedua, dari pembaharuan mental akan muncul kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membaharui mental tadi? Ya tentu kita perlu berdoa, kita perlu membuka hati, kita perlu membaca Alkitab, menerima firman itu dan melakukannya. Kita mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini kepada semua orang, baik itu miskin, kaya, baik itu yang sakit, baik itu yang
dikucilkan oleh masyarakat di sekitar waktu itu. Jadi memang jelas bahwa perkembangan remaja tidak akan lepas dari konteks kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Remaja adalah bagian dari gereja yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, marilah para remaja untuk terus mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya agar potensi ini dapat digunakan untuk kebaikan hidup sesama di masyarakat sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.